Halo Luha, Sobat Yobi Yosi semua dimanapun kalian berada. Semoga hari kita senantiasa menyenangkan. Seperti nama channel ini, Yobi Yosi, yang artinya yo hobi yo profesi. Maka dari itu, mari kita menjalani semua kegiatan kita selayaknya sedang menjalani sebuah hobi, agar hati kita senantiasa senang. Dan mari kita menjalani semua kegiatan kita selayaknya menjalani sebuah profesi, agar kita punya rasa tanggung jawab. Yobi Yosi Jos. Nah, kali ini saya mau membahas kenapa saya memakai tumbuhan air ini untuk penurunan buraya, sekaligus perawatannya dia sampai usia kurang lebih 2 bulan atau 3 bulanan lah, sampai ukurannya dia 1,5 in itu saya pakai tumbuhan air kayak gini. Alasannya itu, oke, sebelum aku jelaskan alasannya, aku mau kasih cerita pengalaman saya dulu sebelum memakai ini. Jadi dulu saya sebelum memakai tumbuhan air ini, saya dulu juga pernah pakai itu sedotan yang dipotong kecil-kecil terus diikat gitu, saya pakai. Itu kan setiap hari juga saya ceki, kalau ada waktu luang itu tak saya cek, itu ada yang mati, satu hari ada yang mati 1, 2 itu kayak gitu. Terus setelah itu saya pakai juga rumbai dari tali rapia yang disuir-suir itu, yang dikasih pemberat salah satu sisinya supaya dia ada yang ngambang ada yang tenggelam gitu. Itu juga setiap hari saya cek, kalau pulang kerja gitu sore saya cek, tuh saya bolak-balik itu ada yang mati 2, 3 gitu kayak gitu. Terus pernah juga pakai itu paranet atau kain lah yang ditenggelamkan sebagian itu supaya untuk tempat sembunyi. Itu juga ada yang mati, jadi kalau saya balik saya cek itu ada yang mati gitu, entah 1, 2, 3 gitu, ada aja yang mati setiap harinya itu. Terus nggak sengaja saya tuh ketemu tumbuhan ini dulu diberi sama temen, terus saya biarkan saja gitu sampai banyak. Terus saya coba untuk penurunan buraya dan perawatan. Tiap hari kan saya cek juga kayak gini nih. Ini hampir tidak pernah menemukan ada yang mati. Kelihatan apa enggak ya? Ya gini. Nah, itu kan kelihatan loh, lari-lari celurut gitu. Tuh kan. Itu pada gerak itu. Saya ngecek itu hampir tidak pernah menemukan ada buraya yang mati, makanya saya pakai terus sampai sekarang. Terus kayak gini loh burayanya, kalau di tumbuhan ini ada yang naik sampai di atas kayak gini tuh. Kalau molting biasanya dia di atas gini. Tak cek ya, tak perlihatkan. Bentar. Oke, tak cek yang di sebelah sini ya. Nanti tuh kan kelihatan loh, buraya gerak jalan tuh, lari tuh, pada sehat-sehat nih, tuh lari pada sehat-sehat, kesit tuh. Nah, setiap hari dulu itu kalau waktu pulang kerja itu saya cek kayak gini loh, itu nggak ada kematian, makanya saya pakai sampai sekarang. Dan saya share di konten video saya supaya ya sedikit ada wawasan barulah di teman-teman, kalau mau perawatan burayanya minim kematian, pakailah cara seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena apa? Dulu waktu ini tumbuhan ini tak taruh di akuarium besar. Nah, yang itu siang itu tak lihat itu di batang-batangnya ini
ada bintik-bintik udara itu loh yang nempel itu, begitu digoyang itu gelembung keluar naik gitu. Oh, terus saya punya analisa itu, oh berarti tumbuhan ini menyuplai oksigen gitu. Bagus untuk perawatan buraya itu loh, tidak banyak toh. Oh, gerak-gerak semua, nggak ada yang mati. Banyak. Oh, bener kan? Nggak menemukan kematian saya di perawatan saya yang pakai teknik ini tuh. Saya amati memang minim kematian. Makanya saya berani nge-share ke teman-teman. Ya, sedikit berbagilah apa yang kita tahu, apa yang menjadi pengalaman kita, supaya bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Ini lobsternya masih yang tak turunkan tadi, tak cek itu masih ada 2 yang belum bersih. Di sini tak turunkan itu 5 indukan. Saya punya kolam seperti ini, itu buahnya. Ini kolam yang ke-7 kalau nggak salah ini. Di sana di depan ukuran 21 itu banyak yang untuk penurunan buraya. Oke teman-teman, untuk video kali ini tentang kenapa saya pakai tumbuhan air yang kayak gini untuk perawatan lobster, mungkin cukup dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Oh iya teman-teman, ada sedikit informasi tambahan dari saya. Jadi tumbuhan ini dipakai itu tidak sampai lobsternya besar loh ya. Ini kira-kira maksimal itu 3 bulan. Setelah lobster itu sudah agak besar, dia sudah punya capit gitu, capitnya sudah keras, dia bisa nyapit-nyapit itu, tumbuhan ini harus diambil dan lobsternya harus dipindah ke tempat yang lebih luas supaya perkembangannya dia juga maksimal. Kenapa tumbuhan ini harus diambil? Karena kalau tidak diambil, ini dipotong-potong sama lobsternya itu, dicacah-cacah, dicapiti sampai hancur, malah akhirnya mengganggu kolam, mengganggu dia. Dimakan sih enggak, cuman dicapit-capit gitu kan, putus-putus. Kemungkinan ada yang dimakan sedikit mungkin saja, cuman kayak tidak seberapa yang dimakan, cuman malah mengganggu ya. Akhirnya saya putuskan kalau sudah usia 3 bulan, sudah ada yang bisa nyapit atau apa gitu, sudah agak besar, ini tumbuhannya harus diangkat dan lobsternya harus dicarikan tempat yang lebih luas lagi supaya perkembangan dia, besarnya dia itu juga lebih cepat lagi. Soalnya kalau di tempat yang sempit, lobster itu lama besarnya, tidak besar-besar, pertumbuhannya seperti stagnan gitu, nggak ada perkembangan lagi. Oke, begitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Oh iya, saya ingat ada pertanyaan dari salah seorang teman yang di FB atau di YouTube, saya lupa ya. Itu menanyakan pemberian pakannya itu apa gitu. Oke, dan caranya bagaimana gitu. Oke, kalau buraya kayak gini, pakannya itu pelet full. Kalau di tempat saya itu pelet full. Kalau bisa cari cacing sutra itu malah lebih bagus. Cuman cacing sutra kan nyarinya juga nggak mudah, terus harganya juga mahal. Bentar ya, ini ambilkan pelet saya. Nah, ini pelet kayak gini, ini pelet tenggelam. Ini pelet tenggelam, pelet khusus lobster. Terus kalau ngasih pakan itu tempatkan di satu tempat yang kalian itu mudah untuk mengecek besoknya itu masih apa enggak gitu. Kalau saya itu di kayak gini, saya kasih di pinggir kayak gini. Nah, tuh di pinggir kan. Besok itu saya pasti mudah untuk melihat pakan yang saya beri hari ini itu masih apa enggak. Kalau masih, jangan dikasih pakan lagi, biarkan dulu sampai habis gitu.
Jangan tiap hari kasih pakan. Kalau memang habis ya kasih pakan nggak apa-apa, tapi harus dicek yang pakan yang kita beri kemarin itu masih atau habis gitu. Kalau masih biarkan saja, nanti dimakan. Ditempatkan di tepi-tepi yang kita hafal betul, kita mudah untuk mengecek apakah yang kemarin masih atau enggak gitu, kayak gini. Nah, ini kan besok kita lihat di daerah pinggir gitu. Kalau masih ya nggak usah diberi pakan lagi, supaya airnya tidak cepat keruh. Terus saya tambahkan lagi, kayak gini ini aman sampai 2 bulan sampai 3 bulan itu aman. Bahkan airnya tidak diganti atau tidak dikuras itu tetap aman. Karena apa? Karena amoniaknya itu kan terserap oleh tumbuhan gini, kotorannya lobster, terus sisa pakan yang tidak dimakan, kalau sedikit gitu tidak jadi jamur, dia tidak jadi amoniak karena diserap oleh tumbuhan dan terurai oleh sinar matahari. Karena ini kolam saya outdoor. Kalau kolam indoor ya saya sarankan untuk dibersihkan. Tapi kalau kolam outdoor kayak gini dan ada tumbuhannya itu sampai 2 bulan pun aman. Ya cuman kotor gitu aja, tapi lobsternya sehat-sehat. Oke, apalagi ya yang ingin saya jelaskan ya. Kadang-kadang saya itu lupa ya. Oh, mungkin ya seperti itu saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan ya silahkan tanya, nanti saya jawab. Atau mungkin saya buatkan video jawabannya kayak gitu. Tuh, ada lobster di sana kan kelihatan tuh. Mana ya? Tuh. Nah, ini tak tambahi lagi videonya yang membuktikan bahwa kolam lobster perawatan buaya kalau tidak diganti airnya sampai 2 bulan pun enggak apa-apa. Ini kolam saya ini kurang lebih sudah 1 bulan sampai 2 bulan ini. Buayanya sudah kelihatan besar-besar tuh ini. Nah, tuh, bentar. Ini enggak apa-apa, loh. Kelihatan tau lo, besar-besar, sudah hampir 1 in lebih lah. Ini tidak pernah saya kuras, tidak pernah saya bersihkan, cuman saya tambahi airnya aja. Kalau kelihatan airnya berkurang, tak tambahi gitu. Tuh, lihat tau. Sudah segitu itu ukurannya. Sudah kurang lebih 1-2 bulan ini. Tidak pernah saya bersihkan. Kotorannya ya banyak kayak gitu itu. Banyak kotoran tapi nggak apa-apa. Tidak mati lobsternya. Nah, kalau yang di sini ini saya kasih aerator, soalnya ini semi outdoor, dia tidak terkena sinar matahari. Ini di atasnya ada atap tapi ini masih di luar. Makanya tak kasih aerator supaya airnya bergerak gitu aja. Terus tumbuhan ini kan mengurai amonia, jadi kotoran-kotoran lobster dan sisa-sisa pakan tidak menjadi amonia yang berbahaya bagi lobsternya. Tuh kelihatan tau banyak celurut. Dan akhirnya untuk menutup video saya kali ini, izinkan saya menutup dengan kata-kata, mari kita buang segala pikiran negatif yang ada di pikiran kita. Segala pikiran yang tidak indah, buang saja dari pikiran kita. Misalnya, kalau ternak lobster itu susah. Kalaupun bisa, nanti kalau sudah banyak jualnya juga susah karena belum ada pasarnya. Pikiran-pikiran seperti itu buang saja, dan kita ganti dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang indah. Misalnya
ternak lobster itu mudah, berkembang biaknya sangat cepat, dan nanti kalau sudah banyak besar-besar, jualnya juga tidak susah, bahkan pembeli akan datang dengan sendirinya. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita itu berawal dari apa yang kita pikirkan. Itu kalau menurut hukum alam yang bahasa kerennya the law of attraction. Yang saya tahu seperti itu. Oke. Terima kasih.